Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini langsung saja saya akan membahas tentang kisi-kisi penulisan soal UAS atau PAS semester 2 untuk kelas 10 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kurikulum 2013. Jadi dalam kisi-kisi tersebut ada 40 soal pilihan ganda yang akan ditulis di dalam Google Formulir. Setidaknya ketika kita tahu akan kisi-kisi soal tersebut, maka ketika siswa itu belajar itu menjadi lebih terarah. Langsung saja saya bahas secara singkat saja, untuk detailnya bisa dibaca sendiri. Langsung saja kita ke indikator soal. Disajikan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat tidak lengkap tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik dapat melengkapi ayat tersebut dengan benar. Berarti untuk soal nomor 1 itu yang jelas itu adalah ada ayat ya, surat Al-Isra ayat 32 yang ditulis tidak lengkap ataupun merupakan potongan ayat. Misalnya wala taqrabuz zina innahu kana, kelanjutan ayat tersebut adalah itu misalnya seperti itu. Kalian tinggal membuka saja untuk lebih lengkapnya Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian untuk nomor 2 disajikan Quran Surat An-Nur ayat 2 yang tidak lengkap tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik dapat melengkapi ayat tersebut dengan benar. Jadi ini sama, jadi nomor 1 dan nomor 2 ini sama-sama untuk melengkapi ayat. Misalnya untuk yang nomor 2 adalah dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma. Kelanjutan ayat tersebut adalah, maka untuk lebih jelasnya kalian silakan belajar membuka buku paket atau modul atau juga Al-Quran untuk surat An-Nur ayat 2. Kemudian untuk soal nomor 3 disajikan narasi tentang hukuman bagi pelaku zina. Peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat terlaksananya hukuman bagi pelaku zina. Jadi dalam belajar kalian itu harus memahami tentang hukuman bagi pelaku zina. Kemudian syarat-syaratnya itu apa saja untuk diadakannya hukuman tersebut. Bisa saja yang ditanyakan itu adalah pengecualian ya, jadi harus dipelajari dan diperhatikan baik-baik. Kemudian untuk soal nomor 4 disajikan beberapa dampak negatif zina. Peserta didik dapat menyebutkan yang tidak termasuk dampak negatif zina ya. Ini adalah penalaran, jadi saya yakin jelas ya, ini sudah sangat jelas dan
Saya yakin kalian mampu untuk menalar dengan baik. Kemudian untuk soal nomor 5, disajikan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian zina yang terdapat dalam surat tersebut. Maka kalian buka dulu Qur'annya, surat Al-Isra ayat 32. Dan di situ apa pengertian zina dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Misalnya di situ menjelaskan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh adalah perbuatan yang bagaimana, ya. Jadi acuannya nomor 5 adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian untuk soal nomor 6, peserta didik dapat menyebutkan isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Jadi kalian pelajari dulu isi kandungannya apa saja. Kemudian dari sekian banyak isi kandungan tersebut juga bisa saja yang ditanyakan oleh si pembuat soal adalah pengecualian atau yang tidak termasuk isi kandungan daripada Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian nomor 7, disajikan pengertian zina muhson. Peserta didik dapat menjelaskan hukuman bagi pelaku zina muhson. Kita sudah belajar bahwa ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Misalnya untuk soal nomor 7, zina muhson itu adalah zinanya orang yang sudah mukallaf, merdeka, dan sudah menikah. Apa hukumannya jika orang yang sudah menikah melakukan perzinahan? Kalian bisa memilih pilihan gandanya, atau kalian paling tidak sudah memahami, sehingga besok ketika muncul soal tersebut bisa langsung menjawab. Nomor 8, peserta didik dapat menyebutkan ketentuan bagi muslimah, ya, pakaian bagi muslimah dengan benar. Jadi soal nomor 8 ini disajikan beberapa pernyataan, misalnya berpakaian yang tidak ketat, kemudian berpakaian mengikuti mode, kemudian berpakaian menutup aurat. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah dari pernyataan-pernyataan tersebut, cara atau adab berpakaian yang benar itu yang seperti apa? Kalian, saya yakin, juga mampu untuk memahami pernyataan tersebut. Kemudian nomor 9, peserta didik dapat menjelaskan batasan aurat laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ini acuannya adalah Quran surat An-Nur ayat 31. Jadi kalian buka dulu Quran surat An-Nur ayat 31. Misalnya di situ adalah perintah untuk menjaga batasan aurat kepada yang bukan muhrim. Batasan aurat laki-laki dan perempuan itu apa saja, ya. Nah, saya yakin kalian juga bisa paham. Kemudian untuk soal nomor 10,
Disajikan narasi tentang perintah menutup aurat. Peserta didik dapat menentukan firman Allah tentang perintah menutup aurat. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa soal nomor 10 ini adalah perintah ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menutup aurat itu ada pada Al-Quran surat apa dan ayat keberapa. Ini untuk soal nomor 10. Soal nomor 11, peserta didik dapat menyebutkan manfaat mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam. Jelas ya, di sini misalkan manfaat mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam itu apa? Kalian bisa memilih dalam pilihan ganda. Nomor 12, peserta didik dapat menjelaskan cara berpakaian yang sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 31. Jadi di sini soalnya adalah soal cerita. Misalnya di sini Burini adalah orang yang cukup kaya. Perhiasan yang dipakai Burini lengkap termasuk gelang tangan. Beliau selalu mengajak berjabat tangan dengan ibu-ibu lainnya. Tetapi dengan mengangkat tangannya untuk memperlihatkan gelang tangannya, perbuatan Burini termasuk sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, sesuai dengan Quran surat An-Nur 31, yang harus dilakukan Burini adalah maka sebelum menjawab ini, kalian juga harus membaca dulu Quran surat An-Nur ayat 31 beserta artinya. Kemudian nomor 13, peserta didik dapat menyebutkan cara berpakaian sesuai Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ini juga sama, nomor 13 dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang dimaksud pakaian yang baik adalah pakaian yang seperti apa. Kalian silakan buka Quran surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian nomor 14, peserta didik dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan pengamalan Quran surat An-Nur ayat 31. Untuk bentuk soalnya, untuk soal nomor 14 adalah penalaran. Jadi Quran surat An-Nur ayat 31 ini memerintahkan bahwa manusia diperintahkan untuk apa. Biar bisa menjawab, maka kalian harus membaca Quran surat An-Nur ayat 31. 15, soal 15, disajikan tabel nama dan tugas malaikat. Peserta didik dapat menentukan pasangan yang tepat nama malaikat Allah beserta tugasnya. Nah, ini soal nomor 15. Kalau kalian sudah hafal nama-nama malaikat beserta para tugasnya, mau dibolak-balik seperti apa, tetap kalian mampu untuk menjawab dengan tepat dan benar. 16, disajikan narasi tentang perilaku beriman kepada malaikat. Peserta didik dapat menentukan tanda-tanda beriman kepada malaikat dengan benar. Nah, di sini untuk soal nomor 16 dalam bentuk soal cerita.
Ibu Fatma merasa was-was dan berdebar-debar hatinya ketika melakukan kesalahan dalam bekerja, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Berikut yang tidak termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat. Nah, jadi besok kalian bisa memilih sendiri untuk opsi jawabannya. Kemudian 17, soal nomor 17, peserta didik dapat menentukan perilaku yang benar ketika mendapat rezeki dari Allah melalui malaikatnya. Misalnya di sini dalam bentuk soal, Pak Arman bersikap pasrah terhadap rezeki yang diperoleh melalui usaha kerasnya dan doanya. Keyakinan bahwa rezeki itu telah diatur oleh Allah melalui malaikatnya mendorong muslim apabila memperoleh rezeki bisa memilih jawabannya: bersyukur, berterima kasih, menggunakan rezeki untuk kepentingan orang banyak, dan seterusnya. Ya, itu untuk soal nomor 17. 18, peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat. Di sini kalian bisa belajar hikmah-hikmahnya apa ketika kita beriman pada malaikat. 19, peserta didik dapat menentukan perbedaan ketiga makhluk tersebut. Ya, jadi perbedaan jin, setan, ya, malaikat, jin, dan setan. Nah, ini nanti untuk bentuk soalnya. Untuk soal nomor 15 adalah kita harus tahu, ya, malaikat, jin, dan setan untuk sifat-sifatnya. Kemudian nomor 20, tugas malaikat. Tugas malaikat dan jin. Ya, jadi di sini misalkan para malaikat dan jin diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Hal ini menunjukkan, nah, kalian bisa memilih apakah manusia adalah makhluk yang sempurna, apakah derajat jin lebih rendah daripada malaikat, apakah manusia adalah makhluk yang tak tertandingi, apakah derajat manusia lebih tinggi dari malaikat dan jin, apakah manusia mempunyai kedudukan sama dengan Allah. Ini untuk soal nomor 20. Kemudian 21, peserta didik dapat menentukan pasangan sumber hukum Islam dan kedudukannya dengan tepat. Jadi di sini untuk sumber-sumber hukum Islam itu ada Al-Qur'an, ada ijtihad, ada ijma, ada al-hadis, ada qiyas. Ya. Jadi apa yang saya sebutkan kalian harus paham, sehingga dalam kedudukannya ketika pilihannya itu atau tabelnya itu dibolak-balik, kalian tetap akan bisa memilih jawaban dengan tepat dan benar. Kemudian untuk soal nomor 22, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Al-Qur'an. Ya, pengertian Al-Qur'an 22. Ya. Jadi ini kalian bisa untuk menalar, untuk memahami juga. Untuk nomor 23, disajikan tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Peserta didik dapat menentukan kandungan hukum dalam Al-Qur'an.
Misalnya dalam bentuk soal, kandungan hukum dalam Al-Quran terdapat 3 bagian. Apa saja? Akidah, syariah, muamalah, ibadah, akhlak, muamalah, akidah, ibadah, syariah, dan akhlak, akidah, muamalah, dan ibadah, syariah, ibadah, dan akhlak. Ya, kalian pelajari agar bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian 24, peserta didik dapat menjelaskan fungsi hadis. Ya. Rasulullah sebagai pembawa risalah bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah kepada Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk apa? Apakah memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran? Apakah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum? Apakah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran? Apakah memberikan penguatan segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran? Atau menerangkan maksud dan tujuan yang ada dalam Al-Quran? Kalian bisa memahaminya sendiri, belajar agar bisa memilih jawaban yang benar. Untuk soal nomor 26, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ijtihad. Mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal dalam menentukan suatu hukum, itu adalah pengertian dari ini. Kalau kita pahami, nomor 26 ini sudah merupakan jawaban, ya. Jadi secara tidak langsung ataupun langsung, jawaban sudah diberikan di dalam kisi-kisi. Kemudian untuk soal nomor 27, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat menjadi mujahid. Misalnya, ijtihad sangat bergantung kepada kecakapan dan keahlian para mujtahid. Maka hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang dapat melakukan ijtihad. Syarat-syarat tersebut antara lain. Jadi kalian pelajari pada soal nomor 27 adalah syarat-syarat ijtihad. Ini bisa saja yang ditanyakan, ya. Kalau di sini menjelaskan syarat-syarat menjadi mujtahid, ya, bisa juga untuk pembuat soal ditambah dengan kecuali atau yang tidak termasuk. Nomor 28, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku jujur dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Jadi di sini ada beberapa contoh perilaku jujur. Misalnya, tidak meminta jawaban kepada teman saat ulangan berlangsung, membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati pasar, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang sekolah. Dari pernyataan tersebut, contoh jujur dalam kehidupan masyarakat itu apa saja? Kemudian 29, peserta didik dapat memberikan contoh perilaku jujur kepada orang tua. Nah, ini adalah bentuk penerapan. Misalnya, sifat jujur adalah sifat yang dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Orang yang dapat konsisten dan istiqomah dalam mempertahankan kejujuran,
maka sesungguhnya orang itu telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Berikut salah satu contoh sikap jujur kepada orang tua, kecuali. Nah, di sini kalian bisa memilih, ya, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua, mengembalikan sisa uang belanja meskipun orang tua tidak mengetahuinya, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun, memaksa orang tua untuk memenuhi keinginannya meskipun orang tua mampu, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Kemudian nomor 30, peserta didik dapat menentukan makna istilah jujur dengan tepat. Ya, kalian pelajari istilah jujur itu apa, ya, atau secara bahasa itu apa, secara istilah itu apa. Nomor 31, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku jujur ketika berada di lingkungan sekolah dengan benar. Nah, jadi nomor 31 ini kalian bisa mengira-ngira dari pernyataan-pernyataan yang ada pada soal. Kemudian untuk nomor 32, jadikan perilaku jujur, peserta didik dapat menentukan hikmah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi di sini juga bisa saja yang dibahas adalah pengecualiannya. Maka kalian harus belajar hikmah perilaku jujur itu apa saja, sehingga ketika yang ditanyakan adalah hikmahnya bisa menjawab, atau ketika yang ditanyakan adalah pengecualiannya juga bisa menjawab dengan benar. Kemudian nomor 33, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Maidah. Jadi di sini kalian harus membuka Quran surat Al-Maidah ayat 8. Setelah kalian baca, kemudian kalian artikan. Nah, ada beberapa pilihan jawaban. Nah, itu pengecualian, jadi atau yang tidak termasuk kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 8 itu apa saja. Jadi kalian pahami dulu. Kemudian 34, peserta didik dapat menentukan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan benar. Dalam soalnya, setelah melakukan dakwah di Mekah, Nabi kemudian melanjutkan dakwah ke Madinah. Dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah mendapat dukungan yang luas dan positif dari penduduknya, sehingga dalam waktu yang singkat beliau memperoleh kemenangan dan umat yang banyak. Berikut yang merupakan salah satu strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah adalah mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin, menanamkan keimanan di hati penduduk Madinah, melarang kemusyrikan kepada penduduk Madinah, menanamkan dasar-dasar ketauhidan kepada Allah, menjalin hubungan dagang dengan penduduk Madinah. Jadi ini soal nomor 34. Kalian bisa memahami atau belajar di buku paket atau di modul. 35, peserta didik dapat menjelaskan hal pertama yang dilakukan Nabi ketika sampai Madinah. Jadi hal pertama yang dilakukan Nabi ketika sampai di Madinah itu apa? Apa membagi-bagikan harta? Apa mengumpulkan umat Islam? Atau mengumpulkan harta? Atau membangun rumah?
atau membangun masjid atau yang lainnya. Itu soal nomor 35. 36. Peserta didik dapat menjelaskan suka yang telah didamaikan oleh Nabi ketika di Madinah. Untuk soal, di Madinah Nabi Muhammad SAW mendamaikan dua suku yang telah lama bertikai. Nah, di sini dalam soal nomor 36 yang ditanyakan adalah kedua suku tersebut yaitu suku apa? Apa Aus dan Khazraj, Qunayqah dan Aus, Aus dan Yahudi, Yahudi dan Arab, atau An-Nazir dan Aus. Kemudian 37, peserta didik dapat menentukan strategi Nabi untuk mempererat kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi nomor 37 itu adalah pengertian yang berkaitan dengan kaum Muhajirin. Jadi pengertian daripada kaum Muhajirin itu yang seperti apa, kaum Ansor yang seperti apa pengertiannya. Kemudian 38, peserta didik dapat menentukan strategi Nabi untuk mempererat kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi kalau nomor 37 itu adalah pengertian kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kalau nomor 38-nya adalah strategi Nabi ya, untuk mempererat kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian 39, peserta didik dapat menjelaskan sebab hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah itu karena apa? Apa tindakan kekerasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin Mekah? Apa kota Yathrib tempat yang aman bagi kaum muslimin? Atau agama Islam tidak berkembang di kota Mekah? Atau keinginan kaum muslimin Madinah? Atau keinginan kaum muslimin Mekah? Kemudian 40, disajikan beberapa perang yang dilakukan. Peserta didik dapat menentukan perang pertama yang dilakukan kaum muslimin. Jadi perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kaum musyrikin Quraisy itu namanya perang apa? Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Mu'ah, atau perang Khandaq. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dalam belajar untuk penilaian akhir semester untuk mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 10 tahun 2020. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.